Dalam setiap kehidupan manusia, ya, pernahkah kita saat kita duduk, pada saat kalian dan saya duduk, Bapak Ibu Saudari, di malam hari, mungkin setelah seharian lelah bekerja dalam setiap hidup kita semua, kita menata rumah kita, saudara kita mengurus keluarga, tiba-tiba pikiran kita bertanya, sampai kapan aku sanggup berlari dalam setiap kehidupanku? Kemana sebenarnya ujung dari semua kelelahan-kelelahanku ini? Kemana ujungnya? Saudara, kita hidup di dunia yang menuntut kita untuk selalu cepat, untuk selalu kuat di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan tidak boleh Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidup kita terlihat lemah. Kita menumpuk tabungan kita. Kita mengejar karir dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kita merawat tubuh agar tetap bugar, agar tetap sehat. Namun sejujurnya Bapak Ibu Saudari, ada satu kenyataan yang sering membuat hati kecil kita. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, tubuh kita ini akan semakin menua. Ya Bapak Ibu Saudari, kekuatan kita akan semakin memudar. Dan pada akhirnya tangan kita harus melepaskan semua yang kita genggam erat-erat hari ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, hari ini kita tidak datang ya di channel ini untuk membicarakan kematian dengan rasa takut. Tetapi kita hadir di sini untuk menemukan ya Bapak Ibu Saudari di ujung kehidupan kita yang nanti kelak indah itu. Sebab Alkitab mengajar kita, ketika kekuatan manusia sampai di ujungnya, justru disitulah tangan Tuhan bekerja. Ya, justru disitulah tangan Tuhan bekerja yang paling nyata. Mari kita buka hati, bukan untuk saudara dihakimi, melainkan untuk saudara dipeluk oleh karena kebenaran firman Tuhan yang memberikan ketenangan sejati bagi jiwa kita yang lelah dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan di ujung atau di akhir kehidupan manusia. Saudara-saudari, mari bersama-sama. Ada satu hal dalam kehidupan ini yang 100% pasti terjadi pada setiap manusia. Namun paling sering ya Bapak Ibu Saudari dibicarakannya itu dengan pelan-pelan, dengan berbisik. Bahkan dihindari Bapak Ibu Saudari. Yaitu Bapak Ibu Saudari, kalau kita mau berbicara mengenai ujung dari kehidupan kita semua. Saudara, kita sangat suka menghadiri ibadah ucapan syukur. Ya, entah ucapan syukur kelahiran anak. Ya Bapak Ibu Saudari, ibadah ucapan syukur mengenai pernikahan kita, kelulusan, ya, promosi jabatan dalam setiap hidup saudara dan saya. Tetapi begitu berbicara Bapak Ibu Saudari tentang batas umur, ketika berbicara tentang penuaan, garis akhir kehidupan kita semua, saudara, suasana mendadak menjadi hening. Suasana mendadak menjadi canggung ketika kita membahas garis akhir kehidupan manusia atau batas umur kehidupan manusia. Saudara, di dunia kita atau di dunia sekitar kita hari-hari ini mengajarkan saudara untuk menyangkal garis akhir ini. Saudara, makanya ada krim anti penuaan. Itu bisa dijual Bapak Ibu Saudari, kalau di Indonesia mungkin nilainya jutaan atau puluhan juta. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau pabriknya sendiri, mereka menjual Bapak Ibu Saudari dengan modal mungkin miliaran dolar. Ya, supaya manusia yang memakai krim tersebut terlihat muda. Dan siapa orang-orang yang tidak mau terlihat muda Bapak Ibu Saudari? Semua pengen kelihatan muda. Ya Bapak Ibu Saudari, makanya Bapak Ibu Saudari ada yang mau menolak tua dalam setiap hidup mereka. Saudara, dunia di sekitar kita mengajarkan kita untuk menyangkal garis akhir ini. Media itu menyanjung kekuatan, ya. Media itu menyanjung produktivitas, ya, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan media itu menyanjung orang-orang muda Bapak Ibu Saudari, ya, yang telah sukses di usia muda itu. Saudara, kita sering berpura-pura seolah-olah kita akan hidup di bumi ini selama-lamanya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, Alkitab justru memberikan pandangan yang berbeda. Alkitab tidak pernah menutup-nutupi bahwa kenyataan manusia itu, saudara, memiliki kehidupan yang terbatas, memiliki kehidupan yang fana. Dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 kita baca Bapak Ibu Saudari, ya.
Mazmur 90 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Yang sudah dapat katakan amin ya. Jangan lupa baca Alkitabnya, buka Alkitabnya. Lalu kemudian saudara bisa tandain pakai stabilo ya, Bapak Saudari, atau pakai pulpen warna atau stabilo namanya ya. Mazmur 90 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, apa itu ujung kehidupan di dalam setiap hidup saudara dan saya? Saudara, kata di ujung kehidupan bukan hanya berbicara tentang detik-detik terakhir di atas ranjang rumah sakit, tetapi ujung kehidupan adalah momen di mana saudara yang pertama, saudara, ketika saudara ada di ujung kehidupan itu, kita semua memiliki kemampuan fisik dan mental kita itu mulai memudar, Bapak Ibu Saudara. Ya, mulai memudar di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya kuat menjadi segera lisut, menjadi segera layu, Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya kulit-kulitnya pada kencang, Bapak Ibu Saudara, baik kulit wajah, kulit tangan, semua pada kencang. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara makin lama, makin menuanya umur, Bapak Ibu Saudara, semakin ya menua, Bapak Ibu Saudara, dalam setiap kehidupan kita semua. Kecantikan itu mulai memudar, baik juga buat yang wanita, baik juga buat yang pria, Bapak Ibu Saudara. Ya, kemampuan fisik yang tadinya bisa mengangkat, Bapak Ibu Saudara, barang-barang yang berat di usia muda, tetapi ketika kita sudah tua, saudara, kemampuan fisik kita mulai memudar. Lari sedikit sudah capek, ya, jalan sedikit juga sudah capek dan lain sebagainya. Ya, waktu kami berkunjung ke salah satu, ya, Bapak Ibu Saudara, kenalan kami di daerah Cawang, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ibu itu sampaikan, iya nih, kalau sudah tua begini naik tangga saja, Bapak Ibu Saudara. Kalau di Jakarta itu ada tangga busway, ya, Bapak Ibu Saudara, tangga Transjakarta itu kan ada tangga dulu, dia untuk naikin ke mana terminalnya atau naik busnya itu, Bapak Ibu Saudara, harus lewat tangga. Naik tangganya aja, Bapak Ibu Saudara, katanya lututnya itu sakit sekali. Ya, jadi dia harus pelan-pelan. Padahal sepertinya belum umur 60 tahun, Bapak Ibu Saudara. Ya, artinya saudara mungkin tulang-tulang mulai mengeropos ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Lalu kemudian di ujung kehidupan, saudara, itu adalah momen di mana setiap pencapaian kita, di mana setiap gelar dan kekayaan itu tidak lagi bisa menyelamatkan. Tidak bisa lagi memberi kedamaian di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ujung kehidupan adalah momen ketika semua sandaran duniawi itu terlepas. Semua sandaran duniawi dalam hidup saudara terlepas pelan-pelan. Dan kita menyadari bahwa saudara hanya ada kita dan pencipta kita. Hanya ada saudara dan pencipta saudara. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kita hadir di channel ini, saudara, dan kita rindu untuk merenungkan firman Tuhan yang memerdekakan dan memberkati tentunya. Sebab orang yang beriman itu siap menghadapi garis akhir. Orang yang beriman harus siap menghadapi garis akhir kehidupan. Saudara, orang-orang yang siap ini adalah orang-orang yang paling siap untuk menikmati hidup saat ini. Kalau saudara siap menghadapi garis akhir, saudara juga adalah orang-orang yang paling siap untuk menikmati hidup saat ini. Maka Bapak Ibu Saudari, seni menikmati hidup harus saudara mulai miliki hari ini dalam setiap hidup saudara. Bukan hidup untuk berfoya-foya, tetapi untuk menikmati hidup kita di dalam anugerah Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudari, sehingga setiap hari yang ada dalam mulut kita, dalam hati kita adalah limpahan syukur. Bukan dengan limpahan sungut-sungut ya dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, yang pertama saya mau mengajak kita semua untuk memahami hakikat kefanaan manusia. Ya, manusia, Bapak Ibu Saudari, memiliki hakikat kefanaan. Mazmur yang kita buka di dalam, ya Bapak Ibu Saudari, Mazmur 90, ya saya baca buat kita semua ya. Mazmur 90, Bapak Ibu Saudari, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Mazmur 90 ayat 3 sampai 6.
engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang tumbuh atau bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Mazmur 90 ayat 3-6. Saudara yang terkasih, Musa ada seorang pemimpin besar yang membelah laut Teberau dan melihat belas kasih serta ketegasan Tuhan dalam kehidupannya. Dan dia menulis refleksi di akhir perjalanan hidupnya. Saudara, dia katakan, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak manusia, dan seterusnya. Saudara, ada 3 kebenaran utama tentang ujung kehidupan kita, khususnya di dalam teks ini. Saudara perhatikan baik-baik bahwa waktu kita itu terbatas. Waktu kita itu singkat, sangat-sangat singkat. Amin. Sekarang Bapak Ibu Saudari, sudah bulan Agustus ya, sudah mau akhir tahun lagi. Gak terasa Bapak Ibu Saudari, padahal baru kemarin kita Natalan. Ya, lalu sekarang sudah bulan Agustus, 4 bulan lagi Natalan lagi. Ya Bapak Ibu Saudari, tidak berasa nanti 2027. Ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Saudara, waktu kita terbatas dan sangat singkat. Musa menggambarkan hidup manusia itu seperti rumput Bapak Ibu Saudara, berkembang di pagi hari, layu di petang hari. Atau Bapak Ibu Saudari seperti mimpi, terasa panjang saat dijalani, tetapi ketika bangun Bapak Ibu Saudari, semuanya itu berlalu begitu cepat dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara, seringkali kita hidup seolah-olah waktu kita ini Bapak Ibu Saudari tidak terbatas. Kita menunda untuk mengampuni, kita menunda untuk mengasihi keluarga, kita menunda untuk melayani Tuhan, dan kita berpikir, nanti sajalah Pak Pendeta, kalau nanti saya sudah pensiun, saya baru melayani Tuhan. Sekarang nih saya sibuk Pak Pendeta, nggak tahu apa saya sibuk. Saya nggak bisa pelayanan Pak Pendeta, cari uang lebih penting sekarang, zaman sekarang Pak Pendeta, Pak Pastor, ya Pak Gembala. Nanti saja saya melayani, nanti saja saya ke gereja, kalau sudah pensiun ya Pak Pendeta. Nanti udah tua diajak lagi, ayo ibu, bapak melayani Tuhan. Pak Pendeta, saya ini udah tua, kasih yang muda-muda dong. Ya nggak tahu Pak Pendeta, jalan sedikit sakit, ini sakit, kasih yang muda-muda aja. Dulu waktu muda ditawarin nggak mau. Dan tua sama saja beralasan Bapak Ibu Saudari. Saudara, ayo. Jangan kita menunda-nunda di dalam setiap kehidupan kita untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memberi, mendukung segala pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Kita berpikir nanti saja kalau sudah pensiun, atau nanti saja Pak Pendeta kalau sudah sukses di dalam setiap kehidupan saya, baru saya melayani Tuhan. Saudara, padahal tidak ada satupun dari kita yang memegang kendali atas hari esok. Tidak ada satupun dari saudara dan saya ya yang memegang kendali atas kehidupan hari esok. Maka pahamilah saudara, waktu kita ini terbatas. Yakobus 4 ayat yang ke-14. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, makanya jangan sombong. Hidup kita seperti uap, Pak. Ya, sebentar saja kelihatannya, lalu kemudian lenyap. Saudara, di dalam setiap kehidupan kita semua, ya kalau saudara belajar keturunan Adam, ya atau generasi Adam di dalam Kejadian pasal 5, saudara dalam silsilah Kejadian 5, setiap tokoh hebat itu hidup ratusan tahun, tetapi selalu diakhiri, ya Bapak Ibu Saudari, dengan kalimat lalu ia mati. Ya, siapapun tokoh yang hebat hidup ratusan tahun, saudara-saudari ini kasih oleh Tuhan, saudara itu selalu diakhiri dengan lalu ia mati, lalu ia mati. Saudara, jadi kalau saudara diingatkan mengenai kematian, Bapak Ibu Saudari, itu seperti equalizer, ya, penyetara terbesar dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudari, supaya hidupmu balance, ya jangan Bapak Ibu Saudari diberkati sedikit,
kepalanya naik Bapak Ibu Saudari, lalu kemudian saudara sombong dalam perjalanan iman kita semua. Saudara, hidup ini bukan soal seberapa lama kita bernafas, tetapi seberapa penuh, seberapa berkualitas kita menjalani panggilan Tuhan, tujuan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan seberapa penuh saudara memenuhi panggilan Tuhan itu dalam hidup saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih, kesadaran bahwa waktu kita singkat ya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ketika saudara sadar bahwa waktumu singkat, saudara akan melepaskan jiwa kita dari jeratan penundaan. Ya, jangan menunda-nunda dalam setiap hidup saudara. Jangan menunda-nunda mencari Tuhan. Jangan menunda-nunda untuk ke gereja. Jangan menunda-nunda untuk bertobat. Jangan menunda-nunda untuk mengasihi orang-orang yang Tuhan percayakan di sekitarmu. Jangan tunda-tunda. Jika saudara rindu untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan dan menyertai segala pekerjaan Tuhan, jangan tunda-tunda. Bapak Ibu, mari, karena waktu kita ini singkat. Waktu kita terbatas di dalam setiap hidup kita semua. Saudara-saudari, inilah yang pertama yang harus saudara dan saya renungkan di dalam Mazmur 90 ayat 3-6. Waktu kita sangat terbatas dan sangat singkat. Ya Bapak Ibu Saudari. Yang kedua, kebenaran utama tentang ujung kehidupan dalam teks ini Bapak Ibu Saudari, yang kedua, bahwa harta dan jabatan itu tidak ada yang diikut sertakan. Bapak Ibu Saudari, ya, tidak ada yang diikut sertakan dalam setiap hidup saudara. Saudara, di ujung kehidupan Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, ada satu kebenaran di sini, bahwa segala sesuatu yang kita kumpulkan di bumi akan tinggal di bumi. Amin Bapak Ibu Saudari. Segala yang saudara kumpulkan di bumi ini itu akan tetap tinggal di bumi. Tidak saudara bawa mati. Bapak Ibu Saudari, tidak saudara dan saya bawa mati. Segala sesuatu yang kita kumpulkan di bumi akan tinggal juga di bumi. Saudara, di kuburan itu tidak ada garasi yang saudara bisa menyimpan barang-barang di dalam setiap kehidupan saudara. Hanya 2x3 ya Bapak Ibu Saudari, di tanah itu kita tidak membawa apa-apa. Tidak ada peti mati yang dilengkapi dengan bagasi Bapak Ibu Saudari, ya, untuk naruh barang-barang saudara seperti di pesawat itu yang disiapkan bagasi di pesawat Bapak Ibu Saudari, untuk saudara menaruh barang-barang saudara. Saudara, tidak ada peti mati yang dilengkapi bagasi dalam setiap hidup kita semua. Baik rumah megah kita, baik jumlah saldo di rekening kita, baik koleksi-koleksi mobil kita, dan gelar akademis kita, itu tidak ikut menyeberang sampai gerbang kekekalan Bapak Ibu Saudari. Tidak ikut menyeberang. Saudara, satu-satunya yang kita bawa ke ujung kehidupan adalah siapa kita di hadapan Tuhan. Secara pribadi, siapa saudara dirimu sendiri di hadapan Tuhan, itulah yang kita bawa. Dan tentunya apa yang telah kita lakukan dengan kehidupan yang sudah dipercayakan Tuhan kepada saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Yang masih bersama-sama katakan amin. Saudara, itulah satu-satunya yang kita bawa dalam setiap hidup saudara. Saudara membawa siapa hidupmu di hadapan Tuhan, dan apa yang telah kita lakukan dengan hidup yang telah dipercayakan Tuhan kepada saudara dan saya. Bapak Ibu, harta dan jabatan tidak ada yang diikut sertakan dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan kenapa kalau orang berbicara mengenai harta dan jabatan, begitu mereka maniak menggilai itu semua, sehingga mereka melupakan bahwa di akhir kehidupan itu semua tidak akan pernah saudara dan saya bawa. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa sesuatu apapun keluar. Ya Bapak Ibu Saudari, kamu tidak membawa apa-apa, cuman oe ketika lahir. Lalu ketika nanti saudara keluar, tidak saudara membawa apapun juga. Amin Bapak Ibu Saudari. Tidak saudara dan saya membawa apapun juga nanti ketika saudara keluar dari kehidupan ini. Bapak Ibu, di dalam Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21, saudara, ada orang kaya yang bodoh di sana. Saudara, orang kaya ini sibuk memperbesar lumbung hartanya ya di dalam setiap kehidupannya. Kalau zaman sekarang ini orang sibuk Bapak Ibu Saudari menumpuk uang di rekeningnya, yang memiliki koleksi kendaraan Bapak Ibu Saudari yang bagus-bagus,
memiliki investasi di sana sini dalam setiap hidup mereka, memperbesar lumbung hartanya sama seperti orang kaya yang bodoh ini. Tetapi Tuhan berkata pada saat itu, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Ya, Lukas pasal 12, saudara bisa melihat di sana. Saudara, ternyata hak milik sejati bukanlah apa yang kita genggam di tangan saudara dan saya, melainkan apa yang telah kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apa yang saudara telah serahkan ke dalam tangan Tuhan, itulah Bapak Ibu Saudara dari hak milik sejati dalam hidup saudara. Bukan apa yang saudara genggam, tetapi apa yang saudara berikan, apa yang saudara serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sehingga saudara dan saya belajar untuk melepaskan keterikatan pada materi yang mendatangkan tentunya kebebasan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ketika saudara melepaskan keterikatan pada materi, Bapak Ibu Saudari, itu mendatangkan kebebasan. Itu mendatangkan kedamaian buat jiwa yang tidak bisa dibeli oleh uang dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Maka Bapak Ibu Saudari, inilah yang kedua kita belajar, bahwa harta dan jabatan tidak ada yang dibawa ketika saudara keluar, ya Bapak Ibu Saudari, ke dalam atau keluar kehidupan ini ketika kita nanti, ya satu ketika meninggal. Saudara, yang ketiga, kebenaran utama tentang ujung kehidupan di dalam Mazmur 90 ayat 3 sampai 6 dan ayat yang ke-10 itu. Bapak Ibu, kita sama-sama belajar ada batas kekuatan manusia, ya dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan ketika kita sudah ada di dalam batas kekuatan manusia, saudara tahu bahwa kita ini manusia terbatas. Tetapi Bapak Ibu Saudari, walaupun saudara nanti ketika saudara mulai menua, kekuatanmu, saudara mulai terbatas dan lain sebagainya, itulah awal penyertaan Tuhan. Ketika tubuhmu lemah, Bapak Ibu Saudari, ketika tubuh kita mulai lemah, penglihatan kita mulai kabur, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Dulu ya saya kalau melihat orang ya Bapak Ibu Saudari itu dari ya mungkin jarak 200-300 meter saya masih bisa lihat Bapak Ibu Saudari dengan jelas ya muka daripada orang yang saya lihat. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudari jarak mungkin berapa meter saja sudah blur ya Bapak Ibu Saudari. Sudah blur. Udah itu siapa yang datang ya Bapak Ibu Saudari ya. Mesti pakai kacamata Pak Bu. Jadi baru hari-hari ini saya pakai kacamata. Waktu muda enggak saya pakai kacamata. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, ketika tubuh kita mulai lemah, penglihatan kita mulai kabur dan ingatan kita menurun Bapak Ibu Saudari. Saudara, kita baru menyadari betapa rapuhnya kehidupan kita. Betapa rapuhnya kehidupan saudara dan saya. Hidup manusia itu rapuh Pak Bu. Ya, rapuh Bapak Ibu Saudari. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, ujung dari kekuatan manusia, saudara, adalah tempat di mana kasih setia Tuhan bersinar paling terang dalam hidup saudara. Bahkan sampai saudara memutih rambutmu, Tuhan tetap menggendong setiap kehidupan kita semua. Amin ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, biarlah kasih setia Tuhan sampai di ujung kehidupan kita semua. Dan ketika kekuatan kita mulai terbatas dan kita menyadari betapa rapuhnya kita semua, saudara, biarlah kita semua boleh berlindung di dalam Tuhan saja. Jangan berlindung di balik suamimu, jangan berlindung di balik istrimu, di balik anak-anakmu, di balik hartamu apalagi. Ya, jangan berlindung kepada itu semua di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Ya, itulah yang ketiga. Batas kekuatan manusia. Ya, kita semua manusia terbatas. Yesaya 46 ayat yang keempat dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Bapak Ibu, Ayub itu ketika kesehatan, hartanya, anak-anaknya itu habis Bapak Ibu Saudari. Saudara, dia sudah sampai di ujung batas kemampuannya dalam kehidupannya untuk menjaga, memelihara kehidupan keluarganya, anak-anak. Tetapi Ayub berkata, Bapak Ibu Saudari, lewat setiap pencobaan yang dia alami, lewat setiap ujian yang dia alami, saudara, dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau dahulu, tetapi sekarang mataku sendiri memandang kau. Saudara, jadi di dalam setiap kehidupan kita semua, kelemahan fisik itu bukan tanda kita ditinggalkan oleh Tuhan. Bukan. Saudara,
melainkan kelemahan fisik itu, saudara dan saya, itulah di mana saudara tempat, ya, di mana saudara dan saya memerlukan anugerah, di mana saudara memerlukan anugerah Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan di ujung kekuatan kita tidak lagi mengandalkan otot sendiri, kita tidak mengandalkan otak sendiri, baik otot, baik otak, Bapak Ibu Saudari. Tetapi di ujung kekuatan kita itu, saudara, baiknya kita semua belajar menyandarkan diri kita kepada Tuhan saja. Kita belajar bersandar sepenuhnya dalam dekapan Bapa, dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudari. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mari sama-sama untuk memahami hal ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Itulah bagian pertama, saudara diajak untuk memahami hakikat kefanaan manusia dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudara, ketika kita ada di ujung kehidupan, akan ada dua sikap. Ketika saudara dan saya ada di ujung kehidupan, akan ada dua sikap. Yang pertama adalah penyesalan, ya, karena Bapak Ibu Saudari menjalani hidup sembarangan dalam hidup. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, tentunya Bapak Ibu Saudari sukacita atau kemenangan, karena saudara menjalani kehidupan di dalam takut akan Tuhan. Saudara, bagaimana seseorang itu melewati ujung kehidupannya, itu sangat ditentukan oleh bagaimana ia menjalani hidupnya hari ini. Alkitab memperlihatkan dua perbedaan sikap Bapak Ibu Saudari di garis akhir. Yang pertama tadi, ujung kehidupan yang penuh dengan penyesalan, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Bapak Ibu, Pengkhotbah 12 ayat yang pertama sampai 7, Salomo itu menggambarkan usia tua itu datang, ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau kita membaca ya Pengkhotbah pasal 2 supaya saudara memahami. Pengkhotbah pasal 2 ayat 12, ya pasal 12 maksud saya, ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Ada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela, semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Dan seterusnya. Ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, ya. Ayat yang ketujuh, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Saudara, dalam Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai 7, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Salomo menggambarkan usia, ya, usia tua Bapak Ibu Saudari. Yang pertama dia gambarkan seperti tangan yang menggigil, ya Bapak Ibu Saudari, atau penjaga-penjaga rumah yang gemetar. Saudara, itu berbicara mengenai tangan yang menggigil, penjaga-penjaga rumah yang gemetar. Ada masa tua, ada orang tua yang tangannya Bapak Ibu Saudari, ya, itu gemetar, menggigil Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau kena penyakit tertentu Bapak Ibu Saudari bisa goyang-goyang sendiri Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian saudari yang kasih oleh Tuhan, Salomo menggambarkan usia tua itu seperti penggiling-penggiling berhenti karena berkurang. Apa itu penggiling-penggiling Bapak Ibu Saudari? Saudara, ada gigi-gigi yang habis, ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Lalu Salomo menggambarkan usia tua Bapak Ibu Saudari datang dalam setiap kehidupan manusia. Yang melihat dari jendela itu, saudara, menjadi kelam atau menjadi kabur. Ini berbicara tentang mata kita yang tadinya melihat jelas menjadi kabur Bapak Ibu Saudari. Ya, biasanya kan orang-orang tua ada tuh, ya, mulai operasi katarak Bapak Ibu Saudari, ya, karena matanya sudah menjadi kabur, nggak lihat lagi Bapak Ibu Saudari. Lihatnya lihat sih tetapi blur, ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian Salomo menggambarkan usia tua. Saudara,
Di dalam setiap kehidupannya ada ketakutan di jalan. Jadi saudara biasanya di usia tua, saudara kita takut akan masa depan. Dan tentunya banyak yang takut akan kematian. Bapak ibu saudari yang terkasih di dalam Kristus. Bapak ibu, jika saudara hidup hanya dihabiskan untuk mengejar kesia-siaan di bawah matahari, entah itu kenikmatan, harta, popularitas, maka ujung kehidupan saudara itu akan dipenuhi dengan ketakutan. Kalau saudara hanya mengejar kesia-siaan di bawah matahari, maka nanti ujung kehidupan saudara juga akan dipenuhi dengan ketakutan, juga akan dipenuhi dengan kesepian, juga akan Bapak Ibu Saudari dilalui tentunya dengan penyesalan. Mengapa ya dulu saya tidak fokus pada hal-hal kekal? Kenapa ya? Enggak dari dulu saya fokus kepada hal-hal yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, itulah Bapak Ibu Saudari sikap yang pertama. Ya, ujung kehidupan yang penuh dengan penyesalan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, Amsal 14 ayat yang ke-12 berkata seperti ini. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara, bayangkan, jangan sampai saudara mengira jalan saudara lurus, tetapi ujungnya ternyata menuju maut. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidup saudara, saudara sudah menjalani kehidupan baik dalam hidupmu, tetapi ternyata Bapak Ibu Saudari, saudara salah pilih juru selamat. Karena juru selamat manusia cuma satu-satunya adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Dan hanya lewat Yesus Kristuslah saudara sampai kepada rumah Bapa. Makanya Bapak Ibu Saudari kita belajar percaya kepada nama Yesus Kristus. Ya, dalam setiap kehidupan kita belajar untuk mengikuti setiap jejak-jejaknya dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, Raja Saul di dalam 1 Samuel pasal 28 dan pasal 31. Ya, di dalam setiap kehidupannya Saul waktu itu ya Bapak Ibu Saudari, dia mengawali kepemimpinannya, maksud saya dalam setiap kehidupannya dengan gagah, dengan perkasa. Tetapi dia mengakhiri Bapak Ibu Saudari perjalanan kehidupannya dengan ketakutan. Saul mengakhiri perjalanan kehidupannya dengan keputusasaan, dengan kecemburuan yang sangat, dengan iri hati kepada Daud, Bapak Ibu Saudari. Ya, karena ada ketidaktaatan dia. Hingga pada akhirnya dia mati secara tragis di medan perang dalam setiap kehidupan Saul. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, dalam setiap kehidupannya yang ada hanya penyesalan. Dan penyesalan itu biasanya datangnya di awal apa di akhir Bapak Ibu Saudari? Saudara bisa jawab di dalam kolom komentar. Penyesalan itu datangnya di awal atau di akhir? Biasanya datangnya di akhir. Amin ya. Betul Bapak Ibu Saudari. Datangnya di akhir. Semua kita menulis datangnya di akhir ya. Semua kita. Penyesalan itu datangnya di akhir. Aduh, kalau saya tahu ya, kalau hari-hari ini saya kena penyakit ini, kenapa enggak dari dulu? Saya punya pola makan yang sehat. Aduh, nyesel saya. Penyesalan itu datangnya di akhir. Wah, kalau tahu aku dari awal, aku enggak akan menikah dengan orang itu. Nyesel saya. Tapi datangnya di akhir. Amin Bapak Ibu Saudari. Di akhir. Saudara, mari dalam setiap kehidupan kita semua, penyesalan terbesar di ujung kehidupan bukanlah apa yang gagal yang kita raih sebenarnya, melainkan siapa yang gagal kita kasihi, siapa yang gagal saudara taati. Itulah penyesalan kita di ujung kehidupan. Seharusnya Bapak Ibu Saudari, itulah penyesalan terbesar kita, yaitu ketika saudara dan saya, ya, di dalam setiap hidupmu, siapa yang gagal saudara kasihi, siapa yang gagal saudara taati dalam setiap hidup saudara dan saya. Karena hidup kita harus berpusat kepada Kristus, bukan kepada ego kita semua. Bapak Ibu, kalau hidup kita berpusat pada ego atau self-center, itu selalu berujung kepada kekosongan jiwa di garis akhir kehidupan kita semua. Kalau saudara ya hidup hanya untuk memuaskan egomu sendiri, selalu berujung pada kekosongan jiwa di garis akhir kehidupan saudara dan saya. Saudara, ya itulah kalau saudara di ujung kehidupan ada orang yang hidup ya dan penuh dengan penyesalan. Ya Bapak Ibu Saudari, itu yang pertama, sikap yang pertama. Tetapi Bapak Ibu Saudari, puji Tuhannya ada juga sikap yang kedua.
yaitu ujung kehidupan yang penuh dengan kemenangan, ujung kehidupan yang penuh dengan sukacita. Sekarang mari kita bandingkan Bapak Ibu Saudari, Saul tadi dengan Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Paulus menulis surat ini dari dalam penjara, ya di bawah ya Bapak Ibu Saudari tahanan Roma, yang pada saat itu yang gelap, yang dingin tentunya. Dan itu menyadari bahwa hukuman matinya sudah dekat di dalam setiap kehidupannya. Tetapi Paulus mengatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil. Saudara, perhatikanlah bagaimana Paulus menyikapi ujung kehidupannya melalui teks 2 Timotius pasal yang keempat ayat 6 sampai 8 ini. Bapak Ibu, perhatikanlah baik-baik. Yang pertama, dia tidak melihat kematian sebagai tragedi dalam hidupnya. Tetapi saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus melihat kematian sebagai persembahan. Sebagai persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dia melihat di dalam setiap kematian bukan sebagai tragedi, tetapi dia melihat sebagai persembahan di dalam kehidupan Paulus. Dan tentunya dia melihat yang kedua, hidupnya sebagai sebuah pertandingan yang telah diselesaikan dengan baik. Finishing well. Ya Bapak Ibu Saudari, itulah bagaimana Paulus menyikapi ujung kehidupannya. Dia tahu pertandingan ini atau kehidupan ini seperti sebuah pertandingan yang harus diselesaikan sampai dengan akhir. Dan harus diselesaikan baik, bukan dengan berbuat dosa dalam setiap hidup saudara dan saya. Lalu kemudian saudari, bagaimana Paulus menyikapi ujung kehidupannya? Selain yang pertama, dia tidak kematian sebagai tragedi. Yang kedua, dia tidak melihat hidupnya dia melihat hidupnya sebagai sebuah pertandingan. Dan yang ketiga, dia Bapak Ibu Saudari memelihara iman. Keep the faith atau keep on faith di dalam setiap kehidupan Paulus. Saudara, dia memelihara iman. Dia tidak menjual imannya demi kenyamanan sementara di dalam setiap kehidupan Paulus. Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang dilakukan oleh Paulus. Saudara, mari kita sama-sama belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Itulah yang Paulus sikapi. Itulah yang Paulus Bapak Ibu Saudari, bagaimana dia memiliki sikap untuk merespon ujung kehidupannya. Saudara, dia memelihara iman. Dia tidak menjual imannya. Dia tidak menjual imannya demi kenyamanan sementara. Bukankah banyak hari-hari ini orang itu menjual imannya? Ya, menjual kekristenannya karena mau kawin, karena pekerjaan, karena materi yang ditawarkan, karena cinta Bapak Ibu Saudari, padahal cintanya itu fana. Saudara, mari kita belajar bersama-sama. Dan yang keempat, Paulus menyikapi ujung kehidupannya. Saudara, dia menyongsong masa depan dengan pengharapan. Karena nanti ada mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku, kata Paulus, oleh Tuhan Hakim yang adil. Saudara, inilah yang keempat. Dia menyongsong masa depan dengan penuh pengharapan. Bukan dengan takutan Bapak Ibu Saudara, tapi dengan penuh pengharapan. Apa yang membuat Paulus memiliki kedamaian luar biasa di ujung kehidupan? Saudara, karena pusat kehidupan Paulus bukan dirinya sendiri, melainkan pusat kehidupan Paulus adalah Kristus. Saudara, bagaimana dengan kita semua? Apa yang menjadi pusat kehidupanmu? Saudara, apa yang menjadi pusat kehidupanmu? Sehingga nanti di ujung kehidupan kita memiliki kedamaian yang luar biasa. Amin. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, mari bersama-sama renungkan hal ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih, Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, satu ketika di dalam Lukas pasal 2, ada seorang yang bernama Simeon. Ya Bapak Ibu Saudari, dia adalah seorang yang saleh, yang menantikan penghiburan buat Israel pada saat itu. Saudara, ketika dia menggendong bayi Yesus dalam setiap hidupannya, dia berdoa dengan tenang. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera.
Karena itulah yang dia nanti-nantikan. Ketika dia melihat penyelamat buat Israel. Bahkan bukan penyelamat buat orang Israel saja. Penyelamat buat seluruh manusia. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, dia bisa berkata sambil menggendong bayi Yesus itu. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Ketika di masa tuanya Bapak Ibu Saudari, dia menemukan pengharapan itu dan penghiburan itu. Saudara, kematian bagi anak Tuhan bukanlah kehilangan. Bapak Ibu Saudari, kematian bagi setiap kita semua orang-orang yang percaya kepada Kristus bukanlah kehilangan, melainkan kepulangan. Katakan amin. Haleluya. Saudara, kematian bagi setiap orang-orang percaya itu sekali lagi bukanlah kehilangan, tetapi kepulangan, homecoming. Saudara, saudara pulang ke rumah saudara yang sebenarnya. Ya, saudara yang terkasih, orang yang sudah memeluk Yesus dalam hidupnya tidak akan gemetar ketika harus melepaskan dunia ini. Tidak akan takut. Seandainya dia pun menangis karena kebahagiaan Bapak Ibu Saudari, bahwa dia sudah menyelesaikan setiap tugas dan kepercayaan yang Tuhan berikan. Tapi bagi orang-orang yang hidupnya tidak berpusat kepada Kristus, wajar saja mereka menangis ketakutan, wajar saja mereka tidak mau mati-mati, wajar saja mereka gemetar di dalam setiap hidup mereka. Karena apa Bapak Ibu Saudari, setiap harta yang diperoleh ya di dalam setiap kehidupan mereka, saudara, itu diperoleh dengan penuh dengan kecurangan. Ya, akhirnya ketakutan dalam setiap kehidupannya Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Lalu kemudian bagaimana hari ini saudara merubah ujung kehidupan saudara dan saya? Saudara, jika kita tahu bahwa ujung kehidupan kita itu pasti datang, bagaimana seharusnya kita hidup dalam setiap hidup saudara? Agar saudara dapat mengakhiri dengan penuh berkat, agar saudara dan saya dapat mengakhiri dengan penuh sukacita. Bapak Ibu, ada 3 langkah yang praktis yang harus saudara lakukan dalam setiap hidup saudara. Ya, 3 langkah untuk menyiapkan garis akhir yang indah tentunya. Yang pertama Bapak Ibu Saudari, mintalah hati yang bijaksana. Ya, seperti Mazmur tadi Bapak Ibu Saudari, supaya saudara memperoleh hati yang bijaksana. Saudara, mintalah hati yang bijaksana. Tata ulang kembali prioritas kita semua. Saudara, jangan habiskan energi untuk pertengkaran yang tidak penting. Ketika kita menyadari keterbatasan waktu, saudara, itu akan membuat saudara dan saya lebih bijaksana. Dan kita akan menata prioritas-prioritas kita semua. Kalau saudara tahu ada pertengkaran yang hanya menghabiskan waktu, jangan habiskan energi untuk pertengkaran yang tidak penting itu. Tinggalkanlah pertengkaran yang tidak penting itu, yang hanya menghabiskan energi dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, ayo kita minta hati yang bijaksana. Jangan menukar keluarga dan hubungan dengan mengejar kerja tanpa batas. Ada orang-orang yang bekerja Bapak Saudari dari Senin ketemu Minggu, ya, sampai waktu dengan keluarganya tidak ada. Saudara, jangan menukar keluargamu, jangan menukar hubungan-hubungan saudara dengan mengejar kerja, mengejar uang tanpa batas. Ya, Tuhan saja Bapak Ibu Saudari memiliki Sabat di hari yang ke-7. Dan dia memberikan Sabat itu bagi kita semua untuk beristirahat. Untuk kita Bapak Ibu Saudari mengambil istirahat di dalam hadirat Tuhan. Sehingga saudara bisa diisi kembali, di-refill, diisi ulang, di-reset dalam setiap hidup saudara. Saudara, mari belajarlah berkata tidak pada hal-hal yang fana. Dan katakan ya pada hal-hal yang memiliki dampak kekal. Amin. Katakan ya pada hal-hal yang memiliki dampak kekal di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan belajarlah berkata tidak pada hal-hal yang fana. Saudara, mintalah hati yang bijaksana dalam setiap hidupmu dan hidupku. Efesus 5 ayat 15 sampai 16 berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, di dalam Mazmur 90, Musa pernah menulis di tengah-tengah kepemimpinannya, saudara memimpin jutaan orang di padang gurun. Musa belajar menyaring mana hal yang sementara dan mana hal yang bernilai kekal dalam setiap hidupannya. Saudara, ketika saudara mau memiliki hati yang bijaksana, ini akan menyadarkan kita untuk berhenti
mengejar hal-hal yang fana, mengejar validasi manusia di dalam setiap hidup saudara, mengejar penilaian manusia terhadap hidupmu, jiwamu akan menjadi tenang ketika saudara berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain, dan saudara mulai fokus menyenangkan hati Tuhan setiap waktu, setiap hari. Ya, kalau saudara merasa tidak damai sejahtera ke gereja setiap minggu, Bapak Ibu Saudari, ayo bareng-bareng kita setiap hari di tempat ini. Ingat ya, baik gereja fisik, gereja online, Bapak Ibu Saudari, semua itu sarana. Saudara harus tahu hal itu, semua sarana. Ya, satu ketika itu akan lenyap Bapak Ibu Saudari. Gedung gerejamu akan lenyap secara fisik. Semua hanya sarana di mana saudara bisa bertemu dengan Tuhan dalam setiap hidupmu. Maka Bapak Ibu Saudari jangan maniak terhadap sarana. Saudara bisa menggunakan media offline, ya, media offline, bangunan online untuk datang dalam hadirat Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan, jangan saudara bilang, kalau gereja online kayaknya nggak asik. Nah gitu. Jangan saudara juga bilang, kalau gereja offline kayaknya nggak asik, enakan gereja online. Jangan fokus kepada sarananya, tetapi fokuslah kepada apa yang saudara dapatkan di dalam hadirat Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara merasa tidak nyaman di hari Minggu untuk ibadah offline dan lain sebagainya, saudara datanglah setiap hari kepada Tuhan lewat ibadah model seperti ini. Ya Bapak Ibu Saudari, saya mengajak Bapak Ibu Saudari, Bapak Ibu Saudari yang terkasih, mari kita fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan setiap hari? Kalau saudara tidak pernah merenungkan firman Tuhan, ya, bahkan seminggu sekali Bapak Ibu Saudari saudara bolong ke gereja. Minggu ini datang, besok nggak datang, besoknya lagi nggak datang, besoknya lagi datang. Ya, saudara mau dapat apa dalam perjalanan iman saudara? Ya, saudara, kita kuliah aja setiap hari, bekerja aja bisa setiap hari, Senin sampai Sabtu, mungkin ada 1 kali 2 kali libur. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, kita tahu ketika kita bekerja dengan rajin, dengan tekun, maka ada upah yang menanti. Demikian juga Bapak Ibu Saudari, ketika saudara duduk diam di kaki Tuhan bertekun setiap hari, akan ada upah yang menanti kehidupan saudara dari Tuhan. Tentunya bagi setiap hidup kita semua, katakan amin. Maka ayo mintalah hati yang bijaksana. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam Kristus, langkah untuk menyiapkan garis akhir yang indah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, Bapak Ibu, berinvestasilah pada hal-hal yang bersifat kekal. Saudara, ada 2 hal di dunia ini yang kekal. Yang pertama firman Tuhan, yang kedua adalah jiwa-jiwa manusia. Itulah hal yang kekal di dalam setiap kehidupan manusia. Yang pertama apa? Firman. Yang kedua adalah jiwa manusia. Maka investasikanlah waktumu, investasikanlah danamu, materi yang kau punya, talenta dalam setiap hidup saudara dan saya untuk hal-hal ini yang melampaui usia saudara di bumi. Itulah mengapa kami rindu untuk membangun TK, Bapak Ibu Saudari, membangun rumah Tuhan, menolong orang-orang tangan-tangan kecil lewat ya misi rumah pengharapan di pelayanan kami. Kami rindu Bapak Ibu Saudari menginvestasikan setiap kehidupan kita untuk orang-orang itu, untuk jiwa-jiwa manusia yang kekal itu. Ya tentunya terus membagikan firman Tuhan seperti ini. Bapak Ibu, ayo, biarlah Bapak Ibu Saudari menginvestasikan waktumu, materimu dan talentamu, ya, untuk hal-hal yang melampaui usia saudara di bumi ini. Usia kita hanya terbatas 70 tahun, Pak Bu. Tetapi yang kita lakukan sepanjang kita hidup, saudara, itu akan menyertai sampai pada kekekalan. Bayangkan hal itu, ya, dalam setiap hidup saudara. Ketika saudara menginvestasikan hidupmu untuk jiwa-jiwa, supaya jiwa-jiwa itu diselamatkan melalui setiap para penginjil-penginjil yang mungkin ada di ujung-ujung pedalaman Bapak Ibu Saudari. Saudara mendukung pelayanan mereka, saudara menyertai mereka. Pak Pendeta, saya kirim ya buat Bapak. Gak selalu ke channel ini Bapak Ibu Saudari. Mungkin saudara tahu ada penginjil yang saudara kenal, ada Bapak Pendeta di daerahmu yang perlu Bapak Ibu Saudari saudara sertai. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo kita sama-sama. Atau juga mungkin lewat channel Pastor Deso, lewat misi rumah pengharapan. Bersama-sama kita belajar untuk selalu mendukung dengan setia, menolong orang-orang ini, anak-anak ini, tangan-tangan kecil yang tidak mampu, yang tidak bisa makan, yang tidak bisa sekolah. Saudara, mari kita sama-sama investasikan waktu kita.
Tanamkanlah nilai-nilai iman kepada anak-anakmu, kepada generasi muda. Kita tanamkan nilai iman kita. Saudara, kan kalau generasi muda kan masih mencari jati diri. Kalau kita nggak perlu udah lagi mencari jati diri, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita hanya terus mau menanamkan nilai-nilai kebenaran yang kita yakini di dalam Kristus Yesus. Dan kita tanamkan nilai-nilai itu kepada anak-anak kita. Kita tanamkan nilai-nilai itu kepada generasi muda. Saudara, ayo kita investasikan ya kepada hal-hal yang kekal. Layanilah sesama yang sedang membutuhkan, siapapun mereka. Layani sesama, Bapak Ibu Saudara. Saudara, ayo jangan saudara mengejar dunia lagi. Apalagi kalau saudara sudah ada di boarding pass, ya, yang sudah menunggu, Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau saudara naik pesawat itu, saudara sudah ada di ruang tunggu. Ya, tinggal tunggu pesawatnya jemput, Bapak Ibu Saudari. Ayo, ya jangan saudara fokus kepada perkara-perkara dunia lagi. Tinggalkan. Layanilah sesama saudara yang membutuhkan. Dan jadilah saksi Kristus. Dan menangkanlah jiwa berapapun harganya. Ya, saudara, di dalam pelayanan Paulus, bahkan di dalam pelayanan Tuhan Yesus sekalipun, Bapak Ibu Saudari, ada orang-orang yang menyertai, mendukung pelayanan mereka bagi kemuliaan Bapa. Dan saya percaya di channel Pastor Deso pun, Bapak Ibu Saudari, Tuhan akan memberikan orang-orang yang menyertai pelayanan ini untuk mendukung. Agar apa? Saudara, kita semua menjadi saksi Kristus untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kita menangkan Indonesia lewat pelayanan media sosial. Kita menangkan Bapak Ibu Saudari Malaysia. Kita menangkan Singapura, kita menangkan Bapak Ibu Saudari, orang-orang yang mengerti bahasa Indonesia, bahasa Melayu, dimanapun mereka berada. Kita menangkan. Untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Saudara, mari bersama-sama. Ketika saudara nanti berdiri di ujung kehidupan, saudara tidak akan menyesali jumlah Bapak Ibu Saudari jam kerjamu di kantor. Tetapi saudara akan bersyukur atas setiap jiwa-jiwa yang telah saudara berkati, yang telah saudara bawa kepada Kristus. Ya, baik lewat setiap hidupmu pribadi di wilayahmu masing-masing, maupun lewat pekerjaan Tuhan di channel ini yang memberkati setiap kehidupan jiwamu setiap waktu dan setiap hari. Saudara, itulah kita akan bersyukur di ujung kehidupan. Jiwa-jiwa, pekerjaan Tuhan yang telah Bapak, Ibu, dan saya sertai. Saudara yang terkasih, inilah yang kedua. Mari berinvestasi kepada hal-hal yang kekal. Matius 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan, kumpulkanlah bagimu harta di sorga, gengat dan karat tidak merusakkannya. Ya, Bapak Ibu Saudari, saudara simpan emas di rumah saudara. Dari hasil yang tidak benar satu ketika bisa disita, Bapak Ibu Saudari. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudari, kita bukan mengumpulkan model orang-orang seperti itu. Tetapi kita kumpulkan bagi kita semua harta kita di mana? Di sorga. Berangkas kita bukan di rumah. Ya, Bapak Ibu Saudari, ingat ya, berangkas kita di rumah, kita takut nanti ada maling lagi, nanti ada ini lagi, nanti ada kebakaran lagi, nanti ada itu lagi, dan lain sebagainya. Makanya kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Berangkasmu ada di sorga. Amin, Bapak Ibu Saudari. Karena di sana tidak ada ngengat dan karat, itu tidak merusakkannya. Yang setuju katakan amin. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36, itu ada seorang yang bernama Tabita atau Dorcas. Jadi ketika dia meninggal, Bapak Ibu Saudari, para janda di sana menangis sambil menunjukkan baju-baju yang pernah dibuat oleh Tabita atau Dorcas itu untuk mereka. Saudara, ternyata hidup Tabita dan Dorcas itu, ya, itu meninggalkan jejak kasih. Jejak kasih yang hidup, ada generasi di mana dia hidup. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mau belajar seperti Tabita dan Dorcas? Mari tinggalkan jejak, Bapak Ibu Saudari. Jejak kasihmu selama saudara dan saya masih hidup, itulah yang nanti terekam di sorga. Amin, Bapak Ibu Saudari. Oh, ibu ini, oh bapak ini, itu terekam jejak kasih kita. Ya, Bapak Ibu Saudari, sama seperti Tabita dan Dorcas pada saat itu. Maka warisan teragung yang kita tinggalkan di bumi, saudara, bukanlah warisan harta. Katakan amin. Bukan warisan harta dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, warisan teragung yang bisa kita berikan di dalam setiap kehidupan kita semua adalah warisan legacy. Ya, warisan legacy, Bapak Ibu Saudari. Ya, Bapak Ibu Saudari. Legacy apa? Legacy of faith. Legacy iman. Legacy kasih.
Itulah warisan yang bisa kita berikan. Bukan warisan harta, tetapi legacy of faith, Bapak Ibu Saudara. Kita mewariskan iman, kita mewariskan kasih. Saudara, ketika jiwamu yang memberi, itu adalah jiwa yang tidak pernah benar-benar mati dalam setiap hidup saudara. Ketika saudara dan saya mewariskan hal ini, maka jiwamu Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah mati dalam setiap perjalanan iman kita semua. Maka mari selalu keker, ya, investasi kepada perkara-perkara kekal. Saudara ada di channel Pastor Deso karena saudara memperhatikan jiwamu haus kepada kekekalan. Amin Bapak Ibu Saudari. Jiwa kita semua haus kepada perkara-perkara kekal. Makanya saudara dan saya selalu mencari, ya, nilai-nilai kekal apa yang bisa aku persiapkan, yang bisa aku hidupi, yang bisa aku benar-benar setiap hati dan pikiranku lakukan setiap hari. Nilai-nilai kekal apa yang bisa aku hidupi. Makanya saudara ada di channel ini setiap hari. Apa pesan Tuhan? Apa nilai sorga hari ini dalam setiap hidupku yang bisa aku ikuti, yang bisa aku hidupi dalam setiap hidupku. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana hari ini dapat merubah ujung kehidupan kita semua. Atau Bapak Ibu Saudari, ya, 3 langkah menyiapkan garis akhir yang indah dalam setiap hidup saudara. Yang terakhir Bapak Ibu Saudari, berdamailah dengan Tuhan dan sesama. Jangan menunda rekonsiliasi. Saudara, jika ada dendam dalam setiap hidup saudara, lepaskan, ampuni. Saya selalu sampaikan hal ini, ya Bapak Ibu Saudari. Kalau ada dendam, kalau ada luka dalam setiap hidup saudara, kepada siapapun mereka, ampuni. Ya, lepaskan pengampunan itu. Saudara, jika sekalian ada luka terhadap anak-anakmu, ampuni. Saudara ada luka kepada orang tuamu, ampuni. Kepada saudara-saudaramu, saudara ampuni. Pada sahabat-sahabatmu, ampuni. Jika ada kesalahan Bapak Ibu Saudara dalam setiap hidup kita semua, jangan saudara diamkan, minta maaf. Minta maaf hari ini. Kalau saudara pernah melukai orang dalam setiap hidupmu lewat kata-katamu, lewat perbuatanmu, lewat tanganmu, lewat kakimu, lewat mulutmu, saudara minta ampun. Minta maaf kepada orang tersebut. Sampaikan permohonan maaf dengan tulus kepada mereka. Dan yang terpenting, pastikan saudara memiliki kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara mau berdamai dengan Tuhan dan sesama hari ini, pastikan. Saudara, kita semua memiliki kepastian. Kita semua memiliki kepastian akan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara, kematian bagi orang beriman bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu masuk menuju rumah Bapa. Saudara, di rumah itu, di rumah kekal, ya, di rumah kekal kita semua nanti, tidak ada lagi air mata duka cita. Amin. Tidak ada lagi ratap tangis. Tidak ada lagi penderitaan Bapak Ibu Saudari. Seperti yang tertulis di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. Saudara bisa renungkan hal itu. Tidak ada lagi air mata. Mungkin saudara sekarang banyak air mata dalam hidupmu. Saya tahu ada orang-orang yang hidup di dalam air mata. Pak Pendeta, air mata lagi setiap hari. Berbeda lagi dengan si ini, si itu dan lain sebagainya. Ada ratap tangis, ada penderitaan, ada salib yang saudara harus pikul dalam setiap hidup saudara. It's no problem Bapak Ibu Saudara. Karena nanti di rumah Bapamu, saudara, ketika pintu masuk itu terbuka bagi setiap hidup saudara dan saya, di sana tidak lagi ada air mata. Tidak ada lagi penderitaan. Amin Bapak Ibu Saudari. Yang ada air mata sukacita. Yang ada adalah air mata kebahagiaan. Bahwa saudara memilih juru selamat itu tidak salah. Saudara menghidupi setiap nilai-nilai Kristus itu tidak salah. Dan itulah kebahagiaan kita ketika kita menemukan mutiara yang terindah dalam setiap kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Saudara, sebagai penutup pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu, di ujung kehidupan kita semua nanti, saudara, bukanlah hal yang harus saudara takuti. Jika saudara hidup dipegang oleh Tuhan yang memegang kekekalan. Saudara tidak perlu takuti apa-apa. Kalau saudara hidupmu dipegang oleh Yesus yang memegang kunci kekekalan itu. Saudara, ketika tangan manusia terlepas dari dunia ini, maka tangan Kristus nanti yang berbekas paku itu siap menyambut saudara. Siap memegang saudara. Seperti Daud,
yang berkata dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, biarlah setiap kita yang hari ini hadir, itu didorong untuk hidup secara bermakna. Untuk hidup, untuk mengasihi secara tulus dalam setiap hidup saudara. Dan saudara diajak untuk melayani secara sungguh-sungguh dan memelihara iman hingga garis akhir. Sehingga pada hari itu tiba di ujung kehidupan kita semua, kita dapat mendengar suara Tuhan yang berbisik lembut. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Biarlah pesan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Engkaulah sang pemilik kehidupan kami. Di hadapan-Mu kami mengaku betapa rapuhnya kehidupan kami. Tuhan, kami tidak tahu berapa sisa hari yang Engkau alokasikan bagi setiap hidup kami di bumi ini. Berapa hari lagi yang Engkau masih percayakan. Tetapi satu hal yang kami mohon, ya Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu. Peganglah setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka yang lemah, peluk setiap hidup mereka. Tuntun setiap hidup mereka di dalam nama Yesus. Ajar kami semua untuk melepaskan setiap dendam. Ajar kami semua untuk berhenti mengejar kesia-siaan dan mulai menginvestasikan hidup kami untuk hal-hal yang bernilai kekal. Berikanlah kedamaian-Mu bagi setiap jiwa kami hari ini yang mungkin sedang cemas untuk menghadapi masa depan kami, menghadapi usia tua kami, menghadapi sakit penyakit kami. Berikanlah kedamaian itu bagi setiap jiwa-jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Dan bila saatnya tiba nanti, kami harus berdiri di garis akhir. Biarlah kami didapati tetap memelihara iman, seperti Paulus memelihara iman. Sehingga kami dapat mengakhiri hidup ini bukan dengan penyesalan, tetapi dengan sorak kemenangan di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ke dalam tangan-Mu lah kami percayakan hidup kami. Ke dalam tangan-Mu lah kami pertaruhkan hidup kami. Masa depan kami, keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami percayakan kekekalan kami. Demi nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, penyelamat hidup kami semua. Setiap kita yang diberkati Bapak Ibu Saudari, diberkatilah hidupmu selalu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, suami istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, mantu-mantumu diberkati oleh karena Tuhan. Mertuamu diberkati, cucu-cucumu diberkati, opa omamu, kakek nenekmu diberkati oleh karena Tuhan. Apapun yang sedang kau kerjakan, biarlah bisnis usahamu Tuhan berkati, pekerjaanmu Tuhan rahmati selalu, sehingga Tuhan mengangkat setiap kehidupan kita semua untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkati setiap perkuliahanmu, studimu, Tuhan rahmati, dan setiap apa yang menjadi cita-citamu Tuhan selaraskan dengan apa yang menjadi impiannya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan, selesai sudah pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Berapa banyak yang terberkati, Bapak Ibu Saudari yang terberkati? Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan. Ya, dari kota saudara jangan lupa. Tuhan memberkati. Itu sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap channel Pastor Deso. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi buat kalian semua yang sudah bersama-sama di channel Pastor Deso setiap waktu, setiap harinya. Ya, Bapak Ibu Saudari, terima kasih dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari, tap-tap layarnya. Terima kasih share-nya, terima kasih gift-nya, terima kasih super chat, super thanks-nya. Terima kasih buat komentar-komentarnya. Terima kasih saudara sudah follow. Ya, Pastor Deso sudah subscribe, terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara juga terima kasih saya ucapkan kepada setiap teman-teman semua yang telah ikut mendukung channel Pastor Deso setiap harinya. Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari ya dalam setiap hidup saudara. Ya, tentunya dengan hati yang penuh sukacita, saya Bapak Ibu Saudari mewakili setiap ya pelayanan di channel Pastor Deso mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara yang dengan setia dan tulus ya Bapak Ibu Saudari ya tentunya memberi dukungan ya
dan mendukung pelayanan penginjilan ini setiap harinya. Ada yang memberi di channel Pastor Deso setiap hari. Terima kasih buat setiap dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ada yang memberi setiap periode waktunya. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, Tuhan melihat setiap pengorbanan dan ketulusan hati kita semua. Dan Dia tidak akan melupakan. Amin. Jadi mari kita terus setia jadi saluran berkat Tuhan hari ini dalam setiap kehidupan kita semua melalui pelayanan di channel Pastor Deso. Saudara, buat kalian semua yang rindu untuk memberi ya persembahan, memberikan dukungan, Bapak Ibu Saudari ada persembahan kasih, ada persembahan milik Tuhan, ada persembahan Bapak Ibu Saudari ya misi dalam channel Pastor Deso atau donasi atau kolekte apapun nama persembahan itu. Saudara dapat memberikan dukungan lewat bioprofil saya. Di sana nanti ada BCA atas nama Angelin Magdalena, yaitu istri saya, Ibu Gembala, Bapak Ibu Saudari. Saudara dapat memberikan dukungan lewat bioprofil TikTok saya. Di sana ada lengkap Bapak Ibu Saudari. Yang kedua juga lewat Social Bus. Ya, saudara bisa memberikan lewat itu semua metode yang kedua. Kalau di YouTube bagaimana Pastor Deso? Kalau di YouTube itu ada di deskripsi video. Ya, itu sudah kami sematkan juga. Ya bahkan ada nomor WA lebih lengkap lagi. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu memberi, saudara dapat mungkin menghubungi kami. Dan jangan lupa kalau saudara memberi, saudara sebutkanlah nama saudara. Ya, jangan Bapak Ibu Saudari hanya NN. Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya kami doakan. Ya nama Bapak Ibu Saudari, nama keluarga, ya dalam setiap hidup saudara. Jadi ada teman-teman yang memberi tetapi memberi dengan NN. Ya Bapak Ibu Saudari. Kadang bagi kami bingung harus doakannya nama siapa. Tetapi Tuhan pasti tahu ya. Kalau saudara mungkin punya sikap hati seperti itu pun Tuhan juga tahu. Tuhan juga tetap akan memberkati, merahmati saudara. Itu hanya bagi saya selaku gembala, selaku pendeta, hanya rindu mendoakan buat kalian semua. Jadi kalau saudara adalah lebih baik ketika saudara memberi, saudara informasikan kepada saya juga, Pastor Deso, saya sudah memberi tadi nilai sekian, namanya ini. Ya, doakan ya Pastor Deso, jadi saya tahu, oh nama ini di kota ini, ya lebih jelas lagi nama ini di kota ini, ya Bapak Ibu Saudari. Jadi terima kasih sekali lagi buat dukungan-dukungannya, ya Bapak Ibu Saudari yang terkasih oleh Tuhan. Saudara, jadi di channel Pastor Deso ketika saudara mau memberi, yang pertama ada gerakan Roh Kudus. Yang kedua, ya Bapak Ibu Saudari, selain saudara ada gerakan hati, ya yang dipandu, yang dikomando oleh Roh Kudus. Yang kedua Bapak Ibu Saudari karena saudara terberkati setiap hari, ya. Oleh pelayanan di channel Pastor Deso. Dan yang ketiga, saudara memberi karena saudara rindu bermurah hati. Ya Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, ingat ya, persembahan di channel Pastor Deso, saudara yang terkasih di dalam Kristus, itu kita ada 3 jenis persembahan. Yang pertama adalah persembahan syukur hari ini. Itulah bentuk ungkapan kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, itulah tanda cinta atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Yang kedua adalah persembahan milik Tuhan atau persembahan persepuluhan. Saudara, ini sebagai Bapak Ibu Saudari kita belajar mengembalikan milik Tuhan. Kita punya omset di dalam setiap usaha kita. Kita punya gaji misalkan nilainya sekian juta atau sekian miliar atau sekian Bapak Ibu Saudari puluh juta dan lain sebagainya. Saudara, kita belajar mengembalikan 10%. Ya, kata 10% itu bagi saya sendiri itu relatif. Tergantung semua komando Roh Kudus. Saudara bisa menggunakan kata 7% pun. Kalau memang Roh Kudus mengkomando seperti itu silakan. Tapi kalau saudara mau belajar Alkitab, ya pasti Alkitab menyarankan untuk 10%. Ya bahkan saudara memberikan 12%, 15%. Kalau Roh Kudus itu udah mengkomando hidup saudara, it's no problem. Sesuai dengan komando Roh Kudus ketika saudara mau mengembalikan milik Tuhan atau persepuluhan. Ya apapun nama itu. Ya Bapak Ibu Saudari. Dan yang ketiga, saudara ada persembahan misi. Dan persembahan misi ini khusus untuk mendukung ya Bapak Ibu Saudari misi Rumah Pengharapan. Saudara, kita ada program ya Bapak Ibu Saudari ya di dalam membangun misi Rumah Pengharapan. Kita rindu saudara untuk bersama-sama mendukung pelayanan ini bagi setiap yang kecil atau tangan-tangan kecil ya Bapak Ibu Saudari. Mari kita bersama-sama menjadi berkat, bersama-sama mengubah masa depan tangan-tangan kecil ini. Saudara, kita rindu lewat misi Rumah Pengharapan kita memberikan beasiswa pada anak-anak yang tidak mampu. Kita rindu Bapak Ibu Saudari memberikan dukungan kasih kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu. Dan bagi Bapak Ibu Saudari yang sudah menyalurkan itu, saya pun sudah menyalurkan itu. Ya, ke beberapa keluarga-keluarga yang tidak mampu. Ya Bapak Ibu Saudari.
Ada teman-teman juga yang mendukung, saya pun sudah menyalurkan bersama Ibu Gembala. Tentunya kami melihat setiap keluarga-keluarga yang bisa kita jangkau untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, mari berikanlah dukungan ini kepada pelayanan ini ya, misi Rumah Pengharapan. Bahkan kalau saudara rindu menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang tidak mampu itu melewat channel Pastor Deso, saudara bisa sampaikan kepada saya, Pastor, saya rindu untuk mendukung anak-anak itu. Ada 2 anak atau 3 anak, sekian nilainya ya setiap bulan. Nah saudara bisa sampaikan itu ke nomor WA kami ya Bapak Ibu Saudari, sehingga kami tahu untuk kami alokasikan kepada anak-anak tersebut ya Bapak Ibu Saudari. Dan di dalam membangun misi Rumah Pengharapan kami rindu untuk membangun rumah. Sebentar ya. Bukan membangun rumah kami, tetapi untuk membangun rumah Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari di kota Depok, dan tentunya untuk mendirikan sekolah, mulai kita dari TK. Dukunglah Bapak Ibu Saudari ya untuk membangun misi Rumah Pengharapan. Saudara, itu kalau dihitung-hitung membutuhkan biaya yang sangat besar sekali tentunya. Ya Bapak Ibu Saudari, saya kalau tidak salah pernah menyampaikannya, hampir sekitar 100 juta Bapak Ibu Saudari. Kita doakan supaya Tuhan cukupkan semua Bapak Ibu Saudari untuk mendukung ya Bapak Ibu Saudari, khususnya untuk membangun rumah Tuhan dan membangun ya Bapak Ibu Saudari mendirikan sekolah TK. Kita doakan Bapak Ibu Saudari supaya lewat setiap hal ini nama Tuhan dipermuliakan ya dalam setiap hidup kita semua. Dan terima kasih sekali lagi buat setiap dukungan-dukungan ini buat kita semua. Saudara, buat kalian jangan lupa saudara bisa catat nomor WA kami. Kalau saudara rindu tentunya untuk didoakan, atau saudara sekedar rindu untuk curhat dan lain sebagainya, saudara rindu dibaptis dan lain sebagainya, saudara rindu misalkan ya Bapak Ibu Saudari rindu misalkan saudara mau menikah, ada pemberkatan nikah, nah saudara bisa hubungi nomor kami, saudara bisa catat ya di 0851 75292029, atau saudara mau dilayani khusus karena saudara mungkin sakit, saudara mau didoakan juga nggak apa-apa ya, saudara bisa menghubungi nomor itu, nanti saudara bisa berikan nama saudara, pokok doa saudara, dan apa yang ya Bapak Ibu Saudari dan dari mana kota saudara. Itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita. Saya mohon undur diri buat teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia, Malaysia, di Hong Kong, Tuhan memberkati teman-teman semua. Di Magelang, Tuhan memberkati. Ya, dari Medan sampai ujung Papua, dari ujung Aceh sampai ujung Papua. Ya, dari Jabodetabek, Tuhan memberkati. Dari Malaysia, berbagai kota juga yang ada di Malaysia, Tuhan memberkati. Dari berbagai kota yang ada di Singapura, ya, di Taiwan, Bapak Ibu Saudari, kemarin ada lagi dari Toronto, Tuhan memberkati. Kalau masih menonton ya, yang dari Toronto juga, Tuhan memberkati. Dari Kanada ya, Bapak Ibu Saudari, Tuhan memberkati kita semua. Saudara, saya mohon undur diri, dan biarlah kita selalu menghidupi firman Tuhan. Salam dari saya, teman-teman semua, Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan, dari kota Depok, Jawa Barat. Bye-bye.